Kami melihat waktu itu prihatin sekali karena kondisi gereja seklasis itu betul-betul secara ekonomi tidak bagus. Lalu 3 Januari kami memutuskan untuk mengatasi kemiskinan secara nyata melalui pemberdayaan ekonomi jemaat. Saya kurang sependapat dengan istilah gereja berbisnis, karena yang bisnis sebetulnya bukan gereja, tapi warganya, bukan majelisnya, maksud saya begitu. Majelisnya juga ada yang ikut, tapi itu kan person, bukan lembaga, bukan GKI Kediri, tapi orang-orang di dalamnya. Jadi itu yang kami sasar. Next. Tahap 1, membangun ekonomi kerakyatan, itu yang kita buat. Tidak cukup dengan demo, unjuk rasa, mengkritik. Kami memilih melakukan sesuatu dengan membuat sistem yang adil, mengajak masyarakat, terutama gereja pada mulanya. Sehingga pertama yang dibuat adalah kesadaran. Yang kedua kemudian starting point yang sama. Jadi mulai dengan mengorganisir berbasis komunitas, memikirkan berwirausaha konsisten itu. Lalu ada pola pikir yang berubah. Oke, next. Di Laras, Cual, lahir, berkaya, nyata. Selama 5 tahun, 2011-2016, kami nunut di kantor gereja di Klasis. Tapi 5 tahun kemudian berlalu, kami bertahap merancang dan akhirnya bisa punya gedung sendiri. Ya, punya gedung sendiri. Aktivitasnya tidak hanya simpan pinjam, rapat-rapat, pertemuan, tapi yang paling banyak adalah diklat, pelatihan-pelatihan. Nah itu bahkan sering terjadi hari Sabtu atau hari libur pun ada kegiatan, ya ada pendidikan dasar, ada latihan ini itu, memasak, batik, merajut, entrepreneur, dan seterusnya. Jadi 5 tahun mulai bergerak ini, barang ini, dan mulai menjadi berkat. Bahkan mulai punya gedung sendiri. Lanjut, produk-produk CU Angudi Laras itu mulai memasyarakat. Ada simpanan hari tua, ada simpan pinjam motor, ada simpanan bendino, ada juga seberakan dan seterusnya gitu. Ada Geminas Titi untuk keperluan pendidikan anak, ada Makaryo untuk modal usaha, ada pesanggerahan untuk perumahan, ada semacam deposito itu lumbung gitu ya. Balas jasa pinjamannya dibuat dalam MO itu atau SOP tersendiri itu. Dan dengan berbagai pertimbangan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bunganya berapa, pertanyaannya saya balik, bunga apa gitu. Karena beda-beda itu. Kalau untuk Makaryo berbeda dengan untuk Geminas Titi dan seterusnya. Itu ada lokakarya tersendiri. Ya, tapi lupakan itu. Itu untuk yang serius mengembangkan saja. Nanti kita dalami. Next. Nah, itu produknya. Pilar utama dari PEJ dengan CU, Credit Union adalah 3. Pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Maka orang akan masuk menjadi anggota. Harus katekisasi dulu, ibaratnya kalau Kristen. Pendidikan dasar. Dan punya semangat swadaya. Dan punya solidaritas. Karena orang akan berhasil atau tidak, tergantung dirinya sendiri, swadaya. Dan kebersamaan, solidaritas. Dan perubahan paradigma, itu pendidikan. Saya pendeta Gereja Kristen Jawa, Purworejo lagi, gereja tua, yang sebentar lagi berulang tahun ke 123, gereja tua. Beda dengan gereja-gereja GKJ yang muda. Kalau dengan GKI sangat jauh ya, karena banyak fasilitas yang berbeda. Tapi bagi saya tidak masalah, justru ini asik, gitu. Sehingga kita mulai berusaha bersama-sama dengan pendidikan swadaya solidaritas. Anggotanya bertambah 28, 30, tidak lama itu. Lalu bertambah lagi. Sekarang sudah 1.300-an anggota gitu. Dan mungkin bisa tambah ya karena posisinya juga.
Semula kita hanya punya uang 2.240.000, saya ingat itu. Tapi sekarang duit kita, aset kita sudah lumayan lah. Ya, kalau tidak salah sekitar 15-an miliar. Ya, kita bisa meminjami anggota untuk usaha, syarat dan ketentuan berlaku. Ya bisa 500 jutaan, bisa lebih juga sesuai kebutuhan. Ya, itu. Jadi akhirnya lembaga ini PEJ dengan lembaga yang nama CU itu bukan lembaga koperasi biasa, itu lembaga pemberdayaan, lalu orang dilatih, lalu dikumpulkan yang jualan-jualan, yang krep-krep dan seterusnya itu, dan mereka kemudian berkembang terus. Itu yang terjadi sekarang. Next. Pendidikan, pemberdayaan itu kuncinya. Coal telah mengembangkan berbagai model pendidikan dan pelatihan anggota. Misi kami adalah meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas. Pendidikannya wajib ada finansial literasi dan seterusnya. Pendidikannya kalau kita lihat ada tiga model. Ada pendidikan online, ada onsite, ada mandiri. Jadi orang kalau mau belajar ini PEJ dari CU Angudi Laras, dia tidak bisa alasan, wah saya tidak punya waktu loh, kan bisa pendidikan mandiri, ada modulnya, Anda klik sendiri dan bikin sendiri gitu. Atau mau rame-rame onsite boleh, atau online bareng-bareng kelas tapi online boleh. Jadi nggak ada alasan. Alasannya adalah mau enggak menjadi orang Kristen beneran yang diberkati dan memberkati. Kalau enggak ya udah pinggir saja. Next. Ini diklatnya ada onsite, online, mandiri. Pendidikan tidak hanya dilakukan sekadarnya sebagai formalitas, tidak. Tapi terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama menghadapi era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dan eksponensial. Ya, ini pokoknya sekarang kan cepat sekali perubahan itu gitu. Maka penyegaran dilakukan terus untuk yang fasilitator itu, dan saya dan teman-teman baru saja bulan lalu menyelenggarakan diklat TikTok untuk pemberdayaan ekonomi dengan TikTok dengan sarana ini. Itu dibuat teman-temannya asik dan banyak cara dibuat. Next. Oke, tahap kedua, pemberdayaan terus berlanjut. CUAL, CU Angudi Laras, sadar benar fungsi strategis fasilitator pendidikan utama ini tidak berhenti di situ. Sebagai konsekuensi perubahannya pola pikir anggota, maka kebutuhan pendidikan pelatihan lanjut. Anggota yang semula enggan pendidikan menjadi berubah, haus akan ilmu pendidikan pelatihan, peningkatan kapasitas, terutama di bidang wirausaha. Itu sehingga harus dibuatlah kelas-kelas baru, ada kelas atau kelompok minat yang dibuat, misalnya bagaimana dropshipper mereka bikin itu, lalu bagaimana kalau ulaan bersama, dan seterusnya. Bahkan ada yang namanya kelompok trading itu. Saya sendiri tidak suka, tapi karena mereka mau silakan, ya silakan. Itu saya tidak menguasai untuk yang trading, saya tidak tertarik untuk itu. Tapi orang mulai banyak dan itu mereka haus untuk didampingi, sehingga kita harus menyesuaikan pemberdayaan lanjut. Next, ini tahap 2. Diklat makin variatif. Ya, kebutuhan itulah yang membuat pengurus CUAL berupaya mengembangkan berbagai macam keterampilan teknis untuk anggota. Ada seminar kewirausahaan, ada magang kewirausahaan. Di tempat usaha mentor kita ke Jogja, kita magang di sana. Ada pelatihan kuliner. Ya, sebenarnya kalau bikin hamburger itu piye toh? Yuk kita ke Jogja aja sana, bahkan nanti kita bikin cabangnya dan seterusnya. Ada pelatihan pijat refleksi, ada pelatihan buat pupuk organik, pakan ternak, merajut, tata rias, batik, jumputan, hidroponik dan macam-macam itu. Seperti yang mereka minati. Jadi akhirnya ribuan orang ini punya komunitas-komunitas wirausaha. Fokus tentu, dan ini membuat asik. Ada pelatihan trading saham dan investasi yang tadi saya bilang saya tidak tertarik karena saya tahu itu bukan bidang saya. Next. Pasar online dan transaksi digital itu kita buat.
Di samping aneka pelatihan teknis, CUAL juga memikirkan sarana dan prasarana untuk mensupport usaha anggota. Di kantor pelayanan tersedia rak khusus display usaha. Anggota berhak memajang produknya tanpa dipungut biaya. Ada sarana komunikasi, medsos, WAG, ada komunitas Jogmentus, ada media informasi dan dari lembaga ke anggota, ada media grup di FB yang terus dikembangkan, ada toko online di marketplace yang memajang dan secara intensif mempromosikan produk anggota di pasar online. Dan sekarang lahir CU Mobile, STT, ada Smart CU, Marketplace Credit Union Indonesia di Puskop CU Indonesia. Jadi dengan alat ini, HP ini, saya mengajak teman-teman tinggal buka Play Store, lalu install Credit Union Mobile, CU Mobile, dan kita langsung connect dengan CU gitu. Kalau kita melihat saya punya tabungan berapa, saya punya utang berapa, saya punya tanggung jawab apa, saya mau belanja apa, ditanya dengan ini. Kita bisa belanja ke toko modern, ke Alfamart, tapi kita juga bisa transfer uang, kirim uang, terima uang dari ke bank atau dari bank. Jadi asik ini, transaksi digital ini gitu. Dan itu yang menjadikan makin asik. Kalau saya kehabisan pakai data, karena wifi-nya juga lagi ngerewel misalnya, ya enggak usah bingung-bingung, tinggal saya ambil di sini dan saya bisa membuka ya namanya CU Mobile ya. Ini CU Mobile ya, ada nama saya, ada CUAL, ada CU Mobile, dompet CUAL gitu. Dan nanti saya masukkan passwordnya, lalu saya bisa masuk mau ngapain aja gitu ya. Gitu. Next, Smart CU, Marketplace Credit Union Indonesia, tanggal 15 Maret yang lalu ada rapat khusus untuk penyempurnaan di Smart CU. Jadi jaringannya GKJ Purworejo, Klasis Purworejo dengan CU Angudi Laras bukan lagi di Purworejo. Jaringannya adalah Indonesia nasional. Marketplace-nya dibuat oleh Pusat Koperasi Kredit Indonesia, Puskop CU Indonesia. Nah ini, dan Smart CU itu luar biasa. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para CU primer selaku admin dan vendor terkait optimalisasi penggunaan Smart CU, seperti cara membuat foto untuk iklan produk, cara beriklan, sharing pengalaman dari vendor dan seterusnya. Nah itu makin berkembang sampai sana, dan saya sebagai yang berpikir dan pengurus terheran-heran, ternyata Tuhan memberkati begini ya luar biasanya apa yang dianugerahkan, dan itu sangat berguna untuk kemuliaan Tuhan. Next, oke. Nah kami akhirnya makin diberkati, asetnya makin banyak karena fokus ke pendidikan dan pelatihan anggota. CUAL Credit Union Angudi Laras juga ada tempat khusus untuk pendidikan yang lebih representatif. Di belakang kantor CUAL sudah ada gedung 2 tingkat yang untuk diklat, ada ruang rekreasinya, ada 1 ruang rapat, dan 2 kamar tidur yang bernama OJK, Omah Jogmentus. Saya tidak pernah berpikir GKJ apalagi yang tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah berpikir bahwa gara-gara alat ini Tuhan memberkati, lalu kita punya gedung diklat sendiri, lalu ada 2 kamar untuk orang menginap, kamarnya besar bisa untuk rame-rame, lalu ada ruang ber-AC untuk gedung diklat. Saya tidak pernah mikir sampai situ, tapi ternyata terjadi sekarang dan menjadi berkat.